Tadi dari Grace ya, dari Bloomberg, pertama mengenai waktu, disepakati waktu secara bersama untuk membahas lanjutan dan ditargetkan direncanakan selesai di akhir bulan Januari 2026. Nah tentu target penyelesaian ini dikaitkan dengan agenda pertemuan antara Pak Presiden Prabowo dan Presiden Trump, sehingga ini menjadi sebuah milestone tersendiri. Terkait dengan apa yang dibahas itu seluruhnya sesuai dengan pembahasan di dalam persetujuan per tanggal 22 Juli yang lalu. Dan tentunya yang utama tentu memberikan keseimbangan bagi akses pasar untuk produk-produk di Amerika, pada hal yang sama juga terkait dengan akses pasar bagi Indonesia ke Amerika. Nah, salah satu tentu AS memberikan pengecualian kepada tarif produk unggulan kita seperti minyak sawit, kopi, teh, dan tentunya Amerika sangat berharap untuk mendapatkan akses terhadap critical mineral. Dan selanjutnya tidak ada kebijakan di Indonesia yang dibatasi oleh perjanjian ini, dan tentunya perjanjian ini sifatnya adalah komersial dan strategis dan menguntungkan kepada kepentingan ekonomi kedua negara secara berimbang atau balance. Demikian Pak Haryo. Siap, Pak. Siap. Terima kasih Pak Menko atas penjelasan yang disampaikan. Izin ada dua penanya lagi jika diperkenankan. Yang pertama dari Gayatri Yutos, ini menyampaikan terkait dengan tenggat waktu Pak Menko, apa yang terjadi jika target tersebut tidak tercapai? Apakah ada kemungkinan Amerika akan menaikkan tarifnya kembali? Kemudian yang kedua dari Maulana Investor Trust, dinamika apa yang terjadi dalam pembahasan legal selama beberapa hari terakhir ini? Apakah ada tarik ulur mengenai besaran tarif antara kedua negara? Itu yang pertama dari Maulana. Kemudian dari Maulana yang kedua, selain kesepakatan dagang, apakah ada kesepakatan politik lain dari kedua negara? Demikian Pak Menko. Ya, pertama tenggat waktu itu adalah waktu yang kita sepakati bersama. Terkait dengan konten ataupun materi itu dalam pembahasan sejak tanggal 17 sampai tanggal 22 hari ini seluruhnya sudah dibahas dan seluruhnya sudah disetujui oleh kedua belah pihak. Jadi tidak ada lagi faktor yang bisa menghambat penandatanganan daripada ART ini. Kemudian yang kedua, dinamika yang terjadi seperti biasa dalam pembahasan detail, ini ada masalah harmonisasi daripada bahasa. Jadi itu sesuatu hal yang wajar di dalam pembahasan untuk mencapai kesepakatan di ART. Kemudian selain kesepakatan dagang, kita tidak membahas kesepakatan lainnya karena ini murni agreement on reciprocal trade. Silakan Pak Arif. Terima kasih Pak Menko. Dari kami itu saja yang dapat kami rangkum pertanyaan. Kemudian apakah ada penutup dari Pak Menko atau dari Pak Dubes? Kami persilahkan Pak. Pak Dubes, silakan. Baik, terima kasih Pak Menko Perekonomian. Bapak-Ibu sekalian, tentunya sekarang kami dari Kedutaan Besar Republik Indonesia counting down, menghitung hari untuk persiapan kunjungan Bapak Presiden yang direncanakan pada akhir Januari tahun 2026, sambil menunggu instruksi dari Jakarta nantinya, maka kami sudah mulai bersiap-siap. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan lancar, dan insya Allah kalau nanti kesepakatan setelah sepakati bisa langsung diimplementasikan. Karena memang tugas dari perwakilan kita di Amerika Serikat nantinya adalah mengimplementasikan perjanjian yang akan ditandatangani tersebut. Saya kira demikian Bapak Menko. Terima kasih Pak Duta Besar Pak Indro Yono Susilo. Kami juga mengucapkan terima kasih karena
pertemuan di Amerika ini, hari-hari ini adalah hari-hari terakhir kerja, dan dukungan dari Pak Dubes luar biasa, sehingga tadi tercipta suasana rapat yang baik dan bersahabat, dan sama-sama mempunyai tujuan untuk menyelesaikan perjanjian ART ini. Tidak semua negara seaktif Indonesia untuk menyelesaikan perjanjian ART ini, dan banyak negara yang masih belum menyelesaikan ART-nya. Demikian Pak Aryo, dan kepada seluruh media cetak, media elektronik, kami mengucapkan terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Menko, Pak Dubes atas